Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita sekarang sudah menginjak penilaian akhir semester atau PAS. Nah, untuk mengerjakan soalnya, Ustazah akan mengirim video untuk kalian agar kalian bisa mudah untuk mengerjakan soal. Soal yang pertama yaitu silahkan kalian memberi harokah pada surat An-Nasr berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Soal nomor 2, apa pengertian duduk iftirosi? Silahkan dilihat videonya. Tata cara sholat SDMT Ponorogo. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud disebut juga duduk iftirosi, yaitu duduk di atas bentangan kaki kiri. Kedua telapak tangan diletakkan di atas paha, pandangan ke tempat sujud, sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jarinya menghadap kiblat, lalu berdoa. Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Soal nomor 3, sebutkan 7 anggota sujud yang menempel di lantai. Ya, sebutkan 7 anggota sujud apa saja yang harus menempel di lantai. Silahkan dilihat video berikut ini. Tata cara sholat SDMT Ponorogo. Gerakan sujud. Sebelum sujud, bertakbirlah terlebih dahulu tanpa mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, lalu kedua tangan. Sujud dengan menempelkan 7 anggota tubuh ke lantai, yaitu kedua telapak tangan diletakkan sejajar dengan kedua telinga, seraya mengangkat kedua siku dari lantai dan merenggangkan keduanya dari ketiak dan lambung. Wajah, dahi, hidung diletakkan di antara kedua tangan. Kedua lutut diletakkan di atas tanah. Kedua kaki ditegakkan serta dirapatkan keduanya, dan jari-jari kaki rapat dihadapkan ke arah kiblat. Setelah sempurna sujudnya, dilanjutkan dengan doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Soal selanjutnya, pada suatu malam Raja Mesir bermimpi aneh. Coba sebutkan bagaimana mimpi Raja Mesir tersebut dan bagaimana tafsir mimpi dari Nabi Yusuf terhadap mimpi Raja Mesir itu. Nah, silahkan lihat videonya. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 43 hingga 53. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Yusuf diperintahkan oleh Raja Mesir untuk menakbirkan mimpinya. Mimpi yang dialami oleh Raja Mesir ini adalah sebuah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui takbir mimpi tersebut, akhirnya Nabi Yusuf dapat keluar dari penjara dengan keadaan terhormat. Raja Mesir sedang gelisah dalam tidurnya. Beliau bermimpi tentang sesuatu yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, sang raja berencana untuk mengadakan pertemuan dengan para penasihat kerajaan, berharap muncul solusi untuk mimpi yang mengusik pikirannya beberapa hari ini. Keesokan harinya, penasihat kerajaan datang bersama paranormal dan ahli ramal. Maaf yang mulia, kalau saya lancang mendahului, apakah engkau sedang sakit? Wajah Anda nampak pucat. Ah, tidak. Aku baik-baik saja.
Hanya saja banyak yang sedang aku pikirkan. Makanya aku memanggil kalian semua ke istana. Ahli ramal yang ada di sana mencoba mengambil hati sang raja dengan menerka-nerka apa yang sedang terjadi. Apakah ini terkait mimpi, wahai raja? Iya benar. Mimpi itu, aku baru saja mau mengatakannya. Engkau sungguh pintar menerka. Wahai raja, jika engkau menceritakan perihal mimpi itu kepada kami, niscaya kami akan berusaha mencari tabirnya. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 bulir lainnya kering. Para tamu yang hadir mendengarkan penjelasan raja dengan seksama. Setelah sekian lama berpikir, belum ada satupun kalimat keluar dari mulut mereka. Kemudian raja meneruskan penjelasannya. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu, jika kamu dapat menakbirkan mimpinya. Pelayan kerajaan masuk membawa minuman. Kebetulan pelayan itu adalah teman akrab Nabi Yusuf saat berada di dalam penjara. Wahai raja, saya membawa minuman yang sangat lezat, hasil panen anggur dari perkebunan istana tadi pagi. Silahkan dinikmati, wahai raja dan tuan-tuan semua. Kau datang di saat yang tepat. Wahai pelayan, mari tamu-tamuku, dicicipi minumannya. Aku tahu kalian sedang berpikir keras tentang takbir mimpiku. Sementara para tamu menikmati minuman, si pelayan mulai teringat akan janjinya dengan Nabi Yusuf. Astagfirullahaladzim, setan apa yang melupakanku tentang Yusuf? Inilah saatnya aku membalas kebaikan Nabi Yusuf. Wahai raja, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami sekali-kali tidak tahu mentabirkan mimpi itu. Jadi, menurut kalian mimpiku itu hanya mengat tidur? Tapi kenapa aku merasa sangat yakin bahwa mimpiku itu adalah sebuah pertanda tentang negeri ini? Semua orang yang ada di tempat itu terdiam. Sampai akhirnya si pelayan buka suara. Wahai raja, bolehkah saya ikut bicara dalam masalah ini? Hah? Kamu bisa menakbirkan mimpiku, wahai pelayan? Sang raja tidak menyangka bahwa pelayannya ini dapat menakbirkan mimpinya. Aku akan memberitakan kepadamu tentang orang yang pandai menakbirkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Kesempatan di penjara, Wahai Yusuf, Nabiullah, maafkan aku baru bisa menemuimu sekarang. Ada hal penting yang ingin aku tanyakan. Ini menyangkut mimpi sang raja dan perihal kebebasan dirimu. Apa mimpi raja itu? Coba bicaralah dengan pelan dan jelas, wahai saudaraku. Wahai Yusuf, orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu sehingga mereka mengetahuinya. kemudian Nabi Yusuf berdoa sejenak. Lalu beliau baru menjawab, Supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya, sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Oh, jadi begitu. Maafkan aku memotong. Lanjutkan penjelasan, wahai Yusuf. Kemudian, sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, yaitu tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian, setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Penjelasan Nabi Yusuf terkait takbir mimpi raja tersebut terdapat dalam Al-Quran, Surat Yusuf ayat 47 hingga 49. Wah, sempurna sekali penjelasanmu. Terima kasih banyak, wahai Yusuf. Pasti setelah ini raja akan segera membebaskanmu. Wahai saudaraku, jangan lupa bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah. Hehehe, iya, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kemudian pelayan itu bergegas kembali ke istana dan menceritakan kepada raja terkait takbir mimpinya. Raja pun terlihat sangat puas mendengarkan penjelasan Nabi Yusuf yang disampaikan oleh pelayannya.
Wahai pengawal, bawalah Yusuf kepadaku. Siap, laksanakan. Akhirnya sang raja membebaskan Yusuf dari penjara karena memang Nabi Yusuf terbukti tidak bersalah. Soal nomor 5, sebutkan perilaku kaum Madian yang menyimpan dari ajaran agama Islam. Kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Nama lengkap Nabi Syuaib adalah Syuaib bin Maliki bin Yasir bin Madian bin Ibrahim. Nabi Syuaib diutus Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di negeri Madian yang tinggal di pinggir negeri Syam. Penduduk Madian terdiri dari orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Madian gemar berbuat curang, licik, tidak jujur dan tidak adil. Salah satu contoh perilaku curang penduduk Madian adalah mereka gemar mengurangi timbangan dalam praktek jual beli. Penduduk Madian sudah lama melupakan ajaran Nabi dan Rasul yang diutus sebelumnya. Mereka berada dalam kesesatan dan kemungkaran. Mereka menyembah hutan dan aikah, yaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi pohon dan tanaman. Kemaksiatan penduduk Madian sudah menjadi hal biasa mereka lakukan. Melihat kesesatan penduduk Madian, Allah mengutus seorang Rasul untuk mengingatkan mereka. Rasul itu bernama Nabi Syuaib alaihi salam. Demikian video dari Ustazah, semoga bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal penilaian akhir semester untuk tahun ini. Semoga bermanfaat, sukses selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.